Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Kurniasya Fitri, NPM 2203050008. Saya di sini akan menjelaskan tentang morfologi. Yang pertama ada pengertian morfem. Morfem merupakan bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sedangkan morfologi terdiri dari dua kata, yaitu morf dan logos. Morf berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Yang selanjutnya ada jenis morfem. Morfem sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama, morfem bebas, merupakan morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri. Yang kedua, morfem terikat, merupakan morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau morfem lain. Yang ketiga, ada morfem gramatikal, merupakan morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal. Yang keempat ada morfem leksikal, merupakan morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif mencakupi kata penuh dan afiks derivatif. Yang kelima ada morfem segmental, merupakan morfem yang terjadi dari fonem segmental. Yang keenam ada morfem suprasegmental, merupakan morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Dan yang terakhir ada morfem terbagi, merupakan morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantarai unsur lain. Selanjutnya ada proses morfologi. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi merupakan pembentukan kata yang dilakukan dengan jalan penggabungan kata dengan afiks atau imbuhan. Afiks dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada prefiks atau awalan, yang kedua ada infiks atau sisipan, yang ketiga ada sufiks, dan yang terakhir ada konfiks. Yang kedua ada reduplikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau perulangan kata atau unsur kata. Sedangkan menurut Rohmadi dan kawan-kawan, reduplikasi adalah perulangan bentuk atas suatu bentuk dasar. Bentuk baru sebagai hasil perulangan bentuk dasar tersebut lazim disebut dengan kata ulang. Macam kata ulang, yang pertama ada pengulangan keseluruhan atau dwilingga, yang kedua ada pengulangan sebagian atau dwipurna, yang ketiga pengulangan dengan perubahan fonem, yang keempat pengulangan berimbuhan atau afiksasi, dan yang terakhir ada pengulangan semu. Yang ketiga ada perubahan intern. Intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Perubahan intern umumnya terjadi pada bahasa yang mempersoalkan waktu dan kuantitas dalam proses pembentukan kata, misalnya bahasa Inggris. Yang keempat ada suplesi. Pembentukan kata secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja proses morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Perubahan bentuk secara suplesi kata tidak mempersoalkan kuantitas, melainkan hanya berdasarkan pada perubahan waktu, yaitu kini dan lampau. Yang kelima ada pemajemukan. Ciri-ciri kata majemuk terbagi menjadi 3. Yang pertama tidak dapat disisipi. Contohnya pada kata kacamata tidak bisa menjadi kaca pada mata atau kaca dari mata. Yang kedua tidak dapat diperluas. Contohnya kereta api tidak bisa diperluas menjadi perkereta api atau kereta apian. Dan yang terakhir tidak dapat ditukar. Contohnya angkat kaki bermakna pergi. Posisinya tidak dapat ditukar menjadi kaki angkat. Perbedaan kata majemuk dengan frasa. Kalau kita ikuti konsep yang diajukan para tata bahasawan tradisional yang melihat kata ini sebagai komposisi yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna, maka bedanya dengan frasa adalah bahwa frasa tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal. Sedangkan apabila kita ikuti konsep bahwa salah satu atau kedua komponen kata majemuk berupa morfem dasar terikat, maka bedanya dengan frasa adalah bahwa kedua komponen frasa selalu terdiri dari bentuk bebas atau bentuk yang benar-benar berstatus kata.
Selanjutnya ada macam-macam kata majemuk. Kata majemuk terbagi menjadi 3. Yang pertama, endosentris atributif. Kata majemuk endosentris atributif merupakan kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentuknya. Selain itu, salah satu unsur itu bertindak sebagai inti, sedangkan yang lain sebagai pembatas. Yang kedua ada endosentris koordinatif. Kata majemuk endosentris koordinatif ini terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya. Dan yang terakhir ada eksosentris. Kata majemuk eksosentris terjadi bila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Selanjutnya ada tata cara penulisan kata majemuk. Penulisan kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan 2 cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Sementara jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis gabung, disebut kata majemuk senyawa. Yang terakhir ada makna kata majemuk. Kata majemuk dapat dibedakan berdasarkan makna yang dihasilkan oleh gabungan kata tersebut. Adapun beberapa bentuk kata majemuk berdasarkan maknanya. Yang pertama ada idiom. Kata majemuk termasuk idiom ketika makna dari kata tersebut sama sekali baru, sehingga tidak ada makna yang muncul dari salah satu kata dasar yang mengarah pada makna baru dari kata tersebut. Artinya, kata majemuk yang berupa idiom adalah kata bermakna baru dengan arti yang melenceng dari makna kata-kata dasar pembentuknya. Yang kedua ada semi-idiom. Kata majemuk jenis semi-idiom berarti makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Akan tetapi, makna baru yang dihasilkan mengalami pergeseran sehingga sedikit mengubah artinya. Sekian pemaparan materi morfologi dari saya. Bila ada salah dalam pengucapan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.